untuk cowok jelek, nggak punya harta, nggak ada tahta, nggak mungkin dapat wanita. Sedih banget Yon. Itu dulu aku tuh jelek, miskin, makanya aku berpikir ya udahlah kalau nggak nikah nggak apa-apa. Nah ketika ketemu stand up, alhamdulillah ada jalannya, dikasih harta sama tahta, kan aku kan sebenarnya artis ya kan. Kayaknya gue duluan deh jadi artis. Perasaan ya. Aku mah nggak bandingin diri sama orang lain. Bang Ajis. Dan Ya. gue baru dikasih tahu sama Gilang. Oh iya, Bang. Tapi ini gue lagi podcast sama Yono sama Bang Jui. Oh, lagi tayang nggak? Lagi tag gak? Lagi tag ini Bang, masuk nih Bang. Masuk Bang. Oh, gimana nih kita obrolin di podcast ini aja? Yang aku bikin kaget adalah dia tuh udah bisa bacaan sholat, udah bisa bacaan-bacaan. Aku nanya, ini gimana masalah agama? Dia bilang, aku tuh udah ketertarikan sama Islam. Cuman aku butuh satu trigger, di mana aku menemukan sosok pemimpin yang bisa membimbing aku dalam agama dan kehidupan. Oke. Menurut kamu udah memenuhi kriteria itu belum? Buat apa mandi kalau nanti kotor lagi? Ku lakukan terus tanpa revisi. Buat apa jatuh cinta kalau nanti terluka? Tapi ku sadar inilah dunia. La 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 la, la 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 la. Sadarku hidup hanya sembari jatuh cinta. Luka amarah juga penghiasnya. Anjay. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Izin, sebenarnya nggak berani noleh ke sini karena banyak yang fales tadi. Masalah nafas ini. Iya. Masalah nafas. Aku juga ngelihat hasil tekanmu di YouTube, terus sekarang kamu Nyanyi datang ke live. sini, nyanyi live. Aku baru tahu berarti teknologi secanggih itu. Menipu. Ada autotune namanya. Betul. Autotune itu nggak selamanya auto. Oh iya. Pasti manual. Dan ini betapa repotnya editormu ini. Keren. Gila. Chord lagu dia bagus-bagus Bang. Bagus, Gue keren. termasuk yang suka. Yang ini. Yang itu. Yang itu yang mana? Yang slow ya, yang lu suka ya? Seperti apa wajahnya? Ntar ini agak ini. Oke. Set. Oke. Sorry, ini editor ada kan ya? Sorry, sebelum nyanyi nih, pastiin dulu. Ada. Ya kan? Tapi kan soundnya nyatu. Aduh. Susah. Agak susah. Nanti aku tag pakai handphone ya. Terpisah ya? Terpisah. Sikat ler. Seperti apa wajahnya? Bagaimanakah marahnya? Apakah nanti responnya? Ini nih. Ketika Seperti itu tuh. pulang larut malam, Tuhan segera pertemukan aku dengan dia secepatnya, supaya dia kan tahu seperti apa wajahku, bagaimanakah marahku ketika kamu pulang larut malam. Asik. Tolong Tuhan kami dipertemukan. Aku kerendahan. Kerendahan ler. Ulangi coba.
Hey. Bukan lu nya yang tinggi. Nggak gitu. Bukan lu nya yang tinggi. Lu nya duduk. Oke deh. Emang juga pelawak konvensional. Aku yang gini. Udah cukup. Udah ini. Udah ini, cukup. Ayo. Seperti apa wajahnya, bagaimanakah marahnya, apakah nanti responnya ketika aku pulang larut malam. Tuhan segera pertemukan aku dengan dia. Sikat. Secepat Ini, supaya dia akan tahu seperti apa wajahku, Aduh. bagaimanakah marahku ketika salah. Salah deh. Wah, gak bisa dipuji emang. Ini Bagus. chord-chordnya Bagus. miring-miring Mer ya. Iya, gue suka. Makanya salah satu musisi yang berasal dari stand up comedian Yono Bakri. Anjay. Kamu liriknya dulu apa musiknya dulu, Yon? Lagu yang barusan. Keresahannya. Keresahannya dulu. Iya, Perasaan berarti. perasaan. Jadi tuh kayak Lawful Mahfuz nih. Ini itu muncul lirik sama nadanya tiba-tiba. Oke. Tapi keresahannya udah ada dari lama. Pas kamu nemuin nadanya itu, apakah pakai bantuan gitar apa memang ada di kepala? Gitar. Aku nggak bisa tanpa gitar. Nggak bisa tanpa gitar. Berarti sebelumnya kamu udah punya paparan soal chord-chord yang barusan gitu? Nggak ada. Biasanya aku malah nggak bisa bikin lagu kalau aku main gitar sendiri. Oh, harus Harus orang ramean. yang main. Harus orang yang main. Karena kalau aku main gitar sendiri, aku tahu nih chord lagu apa kan. Oh. Jadi lagunya akan ke sana. Iya, betul. Nah, karena aku sebenarnya buta nada sebenarnya bang. Nggak ngerti banget chord. Iya. Aneh ya. Nggak aneh. Jadi misalnya orang main nih, aku nggak mau lihat chordnya. Iya. Aku cuma dengerin rasain gitu. Rasain. Baru muncul sendiri. Nah baru diperbaikin chordnya. Oh, sama teman yang lebih mengerti. Iya. Oke. Atau misalnya ini udah dapet nih dia main nih. Tadi chordnya apa? Oke. Udah coba aku pakai chordku. Set. Oke. Dimanis-manisin. Dimanis-manisin. Iya. Sebenarnya yang nada sih nggak ngerti. Aku kan musik menghafal sebenarnya. Menghafal. Menghafal. Tapi kan tadi bisa main gitar kayak gitu kan susah, gua aja nggak bisa. Bagus. Itu diajarin. Oh. Itu les. 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 kah? Bukan. Apa? LPK. Les mobil. Les mobil. Les mobil di mana tuh? Ada di Samarinda. Mana tahu orang-orang les mobil Samarinda gimana. Makanya misalnya nih kayak Lawful Mahfuz itu kayak udah pengen umur udah 31, ya Allah jodohku nggak ada ya. Usaha tapi gagal terus sampai kepikiran ya Allah kan di Lawful Mahfuz udah tercatat nih sebelum kita lahir. Iya. Jodoh, rezeki, mati. Iya. Aku pengen tahu dong dari semua cewek ini yang kutemuin mukanya jodohku yang kayak gimana nih. Biar aku nggak capek-capek salah. Oke. Keresahannya itu misalnya aku deketin ini nih, tapi bukan dia, usaha ternyata bukan kan capek nih ya Allah. Iya. Gitu. Oke. Effort ya. Effort, kasih tahu dong mukanya kayak gimana nih. Begitu lagu ini tercipta, si perempuan itu datang. Perempuan ini datang ketika lagu ini tercipta ketika perempuan itu udah datang. Ini biniku sekarang, Bang. Vini Caroline. Iya, Vini Caroline. Jadi aku nih stand up di Palangkaraya. Iya. Ada cewek itu, aku stand up tuh dia ngeliatin manis-manis siapa nih muka oriental ya gitu. Aku stand up kayak nah terus dia minta foto. Terus? Pede dong, wah pede dong. Minta foto nih cewek. Minta foto nih. Lanjut. Pulang dari situ, ku bakar tuh Instagramnya. Emot api terus. Oke. Dia 3 jam setelah itu nelpon pemadam. Untuk memadamkan api Untuk di memadamkan Instagram. Instagram ini panas, HP ku panas. Terus? Oke, lanjut. Cari cara lah aku gimana biar bisa komunikasi terus sama dia. Akhirnya singkat cerita kami komunikasi intens di Instagram, WA, teleponan gitu-gitu. Nah terus ada perasaan kok happy ya komunikasi sama dia ya gitu. Oke. Tapi di satu sisi sadar, wah ini kayaknya sulit banget nih, banyak rintangan. Yang pertama LDR, aku di Jakarta, dia di Palangkaraya. Terus yang kedua dia orang Cina, aku orang Jawa. Iya. Dan aku juga nggak tahu waktu itu agamanya dia apa. Iya. Sehingga perasaanku, ya Allah aku ada rasa suka, tapi kayaknya percuma deh. Nah makanya aku nanya sama Allah, ya Allah gimana nih bentuk
wajahnya jodohku nih. Oke. Dia bukan. Muncullah lagu tadi. Terus Samarinda. Ayo bikin lagu. Samarinda bikin lagu. Iya, waktu itu lebaran atau apa gitu kalau Iya. nggak salah. Ayo temanku gitaran, itu langsung jadi tuh. Baru Refnya. tuh. Refnya. Buat bukan beda lagu itu lah. Bukan yang itu. Kan ada 2 lagu yang nyanyiin tadi. Kan Lauful Mahfuz lagi nyari. Masa kayak nggak merhatiin? Kayak kosong banget matanya. Fokus aja sih. Ini anggur nih. Ini penonton bingung ketawanya kok bisa sebesar ini. Iya karena dia nggak merhatiin tadi. Iya Ya kan? Belum tahu aja ada obrolan-obrolan sedih sebelum podcast ini. Nah, bisa dilanjut nggak Mas Yono? Oke. Bisa. Kita emang pengen nghibur Beler sebenarnya Betul. hari ini ya. Sayang aku sama dia ini. Iya. Banyak Terus? hal yang kulewatin bareng dia dulu. Terus Lanjut yang ini. Ya oke. Fokusnya di Anda nih. Oke. Habis itu ya udah bikin lagu, langsung jadi tuh refnya. Langsung jadi ref. Iya, seperti apa wajahnya, bagaimana kamarnya. Terus dengan alhamdulillah waktu itu nongkrongnya sama teman-teman musisi Samarinda. Oh. Jadi dibantuin tuh itu diginiin, chordnya giniin. Aku mau nanya yang ini. Seperti ada adanya bagaimana caranya. seperti apa responnya ketika Itu siapa yang mikirin nada itu? Aku. Serius? Iya. Aku dibantuin itu dari segi lirik ke na 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 na. Ada yang benerin not kamu nggak? Nggak ada. Orang Samarinda. Nggak ada yang bener. Awalnya ketika aku pulang larut malam itu awalnya cuman pulang malam. Ketika aku pulang malam gitu. Nggak Nggak enak. Tambahin pulangnya 2 kali. Ketika aku pulang malam. Nggak enak. Malamnya 2. Kayak seolah kalau pulang malam seolah kita berangkat siang pulang malam. Iya. Nggak kerasa Nggak ya? kerasa. Coba Nggak malamnya kerasa. yang 2. Ketika aku pulang malam maling ini. Maling. Maling kok beraksi pulang malam-malam. Oh iya bener. Aku mau bagi-bagi hasil curian. Nah akhirnya awalnya bukan larut malam, tengah malam. Pulang Tapi tengah malam. iya. Gak enak. Enak larut malam. Enak. Karena bagiku hal romantis itu adalah ketika kita pulang malam, sambutan orang yang di rumah ini apa? Dicariin apa enggak? Karena kan selama ini pulang nggak pernah dicariin. Iya. Oh sekarang? Sekarang dicariin. Dicariin. Sama Carolina itu siapa? Iya, Vini. Vini. Sama Vini dicariin. Vinicius Junior itu. Bukan, beda. Berarti dia tidak tidur, tetap menyambut kamu ketika kamu pulang malam. Betul. Mata terjaga. Mata terjaga dia. Gila nggak ini ya? Maksudnya dari lagu loh, berarti bisa dibilang kalau lagu ini adalah doa juga ya? Iya. Permintaan ya? Doa dan lebih deepnya lagi. Iya. Kan aku bikin lagu itu buat pengen tahu jodohku mukanya kayak gimana, pengen sama jodoh. Ya kan kami udah menikah sekitar 6 bulan 7 bulan. Semoga segera dikasih momongan ya. Amin. Nah, jadi lagu itu kami dengerin buat calon itu. Iya. Seperti apa wajahnya. Sedih lu ya? Sedih denger materi lu Yono. Denger. Kamu sedih apa lebih nggak tertarik? Kayak membosankan ya harus dipotong deh kayaknya. Emang ini gini situasinya ada yang edit tuh. Emang ditampilin. Emang ya lo. Iya. Dari tadi baru sadar ada orang. Ini yang edit. Gak Memang denger dia. editor paling cocok kalau introvert sih. Ini. Gara-gara lagu yang kamu bikin jadi dapat Vini. Iya. Vini pun bikin lagu loh buat kamu. Apa itu? Sang kodok sang kodok. Mengapa engkau pura-pura nengok? Keren. Ini kalau nggak salah bikin lirik juga. Apa? Mengapa aku begini? Tapi beneran dong? Enggak lah ya? Enggak. Oke. Kami ada bikin nulis lirik lagu bareng. Lagu Apa? bareng. Iya. Temanya apa? Percintaan. Percintaan. Dan kami pakai bahasa Inggris. Bisa. Nggak bisa. Vini yang bisa. Bikin lagu. Nadanya dong bisa di-spill dikit gak? If you scared to do something, cause you feel nothing, trust me when I see your smiles, the biggest thing. Itu liriknya. Gila ini Every time you're by my side, I will hug you Ketebak sama dia. every Cari lagi. night.
Ler. Na na na. Segitu Ler. C. Na 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 na. Nice. Nih. Ini miring nih. Every time. Itu apa? Aku nggak tahu kuncinya. Nggak tahu namanya ya? Iya nggak tahu namanya. Diajarin tapi. Diajarin. Every time you're by my side. Hey, I will hug you every night. Tandanya tapi salah. Fokus ke sini ini lupa. Emang musisi jelek. If you scared to do something, 'cause you feel nothing. Trust me when I see your smile. The biggest Jadi gaya ya? Every time you're by my side, I will hug you every night. And wanna tell you. Itulah pokoknya. Iya. Gila. Yono, chord-chordnya nge-jazz ya? Tahu. Chord-chordnya nge-jazz. Gua tahu itu kiblatnya kemana. Kemana, Ler? Langsung. Ke Ka'bah kan? Benar. Nah, sholat ke Ka'bah. Sholat ya Ka'bah. Tahu gua dia. Kemana? Itu rasa-rasa si Skinny Vibes, Yes. ya kan? Sama satu lagi Ardhito. Ardhito Pramono. Kalau dulu Ekutes kali ya? Oh enggak bang, beda. Ini Ada satu. La Luna. Hmm. La Luna mungkin kamu. Selepas kali. Iya nggak sih? Bantu aku membencimu, ku terlalu. Kalau dulunya nih, kalau ini apa? Engkau bukan Yang terutama, Deddy Dukun. tapi bukan yang Orang tua. Kisaran juga lagu. Bukan kisaran. Oh ini Sheila Majid. Bukan. Satunya. Utali Kemawah. Utali kamu. Oh iya. Nah itu Lauhul Mahfuz. Referensi musiknya ke sana. Cie, kamu tuh Yon. Iya. Lagu apa ya? Utali Kemawah tuh lupa aku. Ada kok. Yang itu sobat-sobatlah tinggalkan sejenak. Esokan masih ada. Esokan itu. Ini beda lagi nih. Ini waktu itu lagi syuting sama Ardhito. Pas lagi break. Tahu. Bikin lagu. Bikin lagu. Chordnya dari Ardhito apa? Ardhito. Kamu yang nyanyi? Bareng-bareng. Iya. Ardhito kuat ya? Kuat. Keren gitu. Pokoknya yang ada di circle berarti mentalnya baja. Iya. Yang mana? Di mana? Apa kata Tiana? Jikalau bukan dia, boleh juga terserah. Siapa yang akan menjadi tambatan hati? Malam-malam ini ku sendiri, menikmati rasa sunyi, hanya sekedar menghibur diri. Gitu. Keren banget itu. Bagus. Ardhito Pramono. City Pop ya? City Pop. City Pop kali ya kalau. Iya. Wijaya 80. Wijaya 80. Baik memang. Kalau kamu yang nyanyi itu lebih ke ini toko besi. Toko Wijaya. Toko Wijaya. Toko Lebih ke toko Wijaya. besi. Nah, sekarang kan aku Cina ya kan. Oh iya benar. Ini berdua dibikin sama Ardhito. Ardhito. Liriknya Bareng-bareng. kamu bikin lirik Bareng-bareng. Bareng. Premisnya ini. Bang Ardhito, menurutmu cewek tercantik di Indonesia siapa? Oke. Tatiana. Aku menurutku Danila. Makanya kekasihku di mana? Apakah Tatiana? Jikalau bukan dia, Danila boleh juga gitu. Apa kata Tiana? Jikalau bukan dia. Apa kata Tiana? Wilona Boyen juga katanya. Artinya ya kan kalau Tatiana nggak mau, Wilonanya nggak mau, Boyen nggak apa-apa deh. Dengan Boyen udah nikah. Iya udah nikah. Cakep loh Boyen. Cakep. Baik lagi. Baik, keren, lucu. Lucu kan? Sering banget aku tuh kayak gitu. Ini hukum alam di dunia ini. Hukum alam. Hukum alam. Nggak mungkin manusia itu tidak memandang pertama apa yang dia lihat. Betul. Betul ya kan? Betul. Kalau orang cakep biasanya dipuji apa?
cakep ya. Tapi kalau orang yang nggak terlalu cakep akan dipuji baik dia. Baik, jujur baik. Sering ditolak gara-gara terlalu baik. Terlalu kan? baik. Itu hukum alam. Baik. Hukum alam udah itu. Hukum alam. Lalu dia jago dia musisinya. Kalau yang lagu awal tadi tuh kayak Skinny Vibes yang If you think there are so many perfect, no, you are wrong. Ya, Ada satu lagu lagi. banyak banget lagu lu. Nama juga orang sombong. Ya, Banyak benar. lagu. Benar. Di tengah rasa rindu. Bukan, tiba-tiba pindah lu. Tiba-tiba Pindah. Sementara Anjir, keren. ku nikmati takdir, ku hanya ada di sela-sela selamanya. Merinding gua. Untukmu Gak tahu nih kemana arahnya. hanya penghias tawa di kala lara. Bagus. Keren banget. Keren banget. Gila keren banget. Ini yang mau dikeluarin. Ini laku. Dari Amin. semuanya aku ini. Oh iya. Nah, ini antara sore atau payung teduh. Payung teduh Payung kali ya? Teduh. Ada yang bilang ini mirip sama Sandiwara Semu, rumah sakit. Gua rumah sakit. Tapi kau hanyalah fata morgana. Itu. Dan Ini verse-nya kayak Beatles bikinnya. yang yesterday, Bukan. tomorrow. Ku jalankan peranku Oh. wah anjir, ini verse-nya. Tadi live ya? untuk menemanimu. Sesal tak pernah ada, walau berakhir luka, tak apa. Sementara ku nikmati takdir, ku hanya ada di sela-sela. Maksudnya bagi Gitu. Ini emang lagu untuk orang ompong. Bagus. salah tuh itu. Iya. Nggak nyangka lo aku Yon. Aku gak nyangka ya. Karena dulu sebelum aku dapat jodoh ini memang sangat berharap. Dan aku ada di fase yang kalau aku ditakdirkan untuk tidak menikah aku ikhlas. Iya. Dulu tuh kayaknya nggak mungkin deh, karena untuk menikah itu kan butuh orang yang mau, Iya. butuh dana, Siapa? butuh mental. Harus orang yang mau. Ya. Harusnya Karena ditaruhnya dulu- di belakang harusnya. Harusnya ya. Aku jadi oh iya juga ya gitu. Karena sebelum kenal stand up aku child free bang. Oh. Bukan lebih ke apa? Kayak siapa yang mau kubuahin? Bukan prinsip, Iya. bukan prinsip. Kayaknya begitu anakku lahir juga dia parent free sih. Fatherless. Aduh, maaf ya, nggak masuk ke situ. Kita udah akrab ini. Udah akrab banget Udah kita akrab, mah. nggak masuk ke situ ya. Betul. Terus? Makanya lagu ini aku buat ketika aku kan udah punya istri sekarang nih. Iya. Terus aku mikir kan, anjir alhamdulillah istriku cakep ya. Iya. Dulu aku tuh di fase yang ketika ada cewek, Ya. aku pernah tuh syuting video klip. Hmm. Cewek ini berperan sebagai pasanganku. Cantik. Cantik. Oke. Syutingnya selama 2 hari. Mindsetku, aku nikmatin deh 2 hari ini deh. Is. Hah? Aduh, sedih Bodo banget. amat kalau hari ketiga aku akan pedih lagi, bodo amat, yang penting aku ada happy 2 hari ini. Oke. Meskipun acting gitu. Walaupun acting. Jadi aku merasakan bangun pagi itu semangat tuh aku ada pacarku gitu. Oke, tapi Makanya- di makanya- dalam hatimu ada pengen cinlok gitu. Enggak ada. Oke. Aku tahu ini nggak akan mau dia. Iya. Aduh. Ini cuman proyekan syuting gitu. Ya. Cuman aku merasakan kebahagiaannya. Aku anggap ini pacarku beneran. Oke. Makanya sementara aku nikmati. Oh. Ingat sementara ku nikmati takdirku hanya ada di sela-sela Bagus. selamanya. Oh salah tadi liriknya. Nggak apa-apa. Jangan nggak apa-apa laguku itu. Ntar dia main lagi kamu. Iya. Biar nggak main lagi ya. Iya.
Kan biar di tag kan. Gitu. Ntar di tag, tenang. Bagus. Itu Tapi lagunya buat itu. kayaknya liriknya tuh dalam banget. Tapi kalau dilihat dari pengalaman yang diceritain Yono kok simple ya? Iya, Iya. simple. Dia pandai merangkai kata-kata, Bang. Pandai merangkai kata. Puitis kamu, pujangga. Namanya aku. Bagus banget. Nyesel nggak lo? Penipu kamu sebenarnya. Teman juga aku. Aku mah baik buruk amin. Gue di otak gue dapetnya pelatnas loh. Jauh banget. Jauh banget. Bagus. Itu. Ini kapan rilis itu? Ini masih habis tur lah baru digarap. Wah, bagus. Sementara ku nikmati. Judulnya Sela-sela mungkin. Antara dua. Selang-seling. Kayak sip ya. Kayak sih. Kayak sip karyawan ya. Apa? Antara apa tadi judulnya? Antara sementara atau sela-sela. Jangan Sela-sela. sementara float udah pakai. Udah ada. Sela-sela belum ada. Sela-sela. Sela-sela. Keren. Sela-sela. Sela-sela. Ah, Oke. bagus sela-sela. Sela-sela oke. Keren nih. Mudah-mudahan ya. Meledak Dia. nih pasti. Amin, Meledak. amin. Meledak. Tinggal aransemen musiknya. Ini yang poin paling tersulitku dalam produksi lagu. Menentukan aransemennya ini kemana. Terus Kamu kan udah punya produser andalan di lagu-lagu udah sebelumnya. ada Resta. Itu udah keren banget. Keren. Keren banget. Ketebak sih itu pasti. Bukan ketebak, pasti bisa sangat dibuat bagus sama produser. Iya. Resta Wirananda. pokoknya. Resta Wiriana Wirananda. Resta oke. Wirananda. Keyboardisnya waktu Keyboardisnya. di- Iya. Wah itu terima memang sakti. mixing sama mastering dia? Terima? Kayaknya nggak ngurusin itu deh. Enggak dia. Nggak ngurusin itu Hanya dia. aransemen ya? Iya. Wow. Karena dia juga manajernya PAM gitu-gitu kan. Manajer musik director. Musik direkturnya itu. Pamungkas. Serius? Iya, makanya orang sangar dia. Makanya pas mau bantuin aku, lah, bukankah itu menurunkan derajatmu ya, aku bilang. Justru enggak. Dia ke elu batu loncatan. Enggak, Kang. Bantu loncatan sama Pamungkas. Enggak. Ke aku ini dia sosialnya. Kayak ada orang Reza Arab gitu nyumbang ke Sintayong gitu. Enggak lah. Nyumbang ke desa yang guru tertinggal gitu. Kayak perusahaan tuh dana apa tuh biasanya? Anu apa ya? Ada perusahaan tuh ada apa? Oh, Kayak dana CSR. CSR. Kamu dana CSR. Iya, charity dia charity. Charity ya. Enggak lah tapi 11-12 kamu sama Pam. Wah, Wis. Ih, cocok dong. Satu Pam, satu PDAM. Jadi agak ini. Keren banget Enggak. sih. Keren banget sih. Enggak. Bisa bercanda dalam keadaan apapun ya. Keren memang. Keren ini. Abang gua ini. jadi sedih lagi dia. Tuh. Bagus. Bagus ya. Oke deh. Iya. Tapi dia salah satu orang yang selalu memuji karyaku dari game. Emang keren, Yon. Keren. Terima kasih, terima kasih. Fair gua kalau bilang enggak Yon ini. Tapi kalau misalnya ini suka bagus gua. Ya. Yang terakhir sih terutama. Yang terakhir gua pede sih. Tapi kamu udah siap kalau ada orang-orang yang bilang, ih lagunya mirip Rumah Sakit, lagunya mirip ini, udah siap? Udah siap. Toh aku kan bikin lagu bukan untuk nyengin orang. Aku ya ini sebisaku. Dan nah sebenarnya aku tuh tidak pernah menganggap diriku musisi. Aku tuh penikmat musik. Oke. Nah aku pengen denger lagu yang kayak gini, nggak ada. Ya udah aku bikin. Oh. Sebenarnya kalau nggak ada orang, aku tuh sering dengerin laguku sendiri. Terus aku bangga, keren gitu. Kalau ada orang aku malu. Ya. Memang gitu, karya itu kan rekam jejak kita, dokumentasi, alur hidup yang harusnya dinikmatin minimal sama kita. Iya. Betul. Kalau kamunya sendiri nggak nikmat ya Susah. ngapain? Tuh. Seniman sejati. Amin, mudah-mudahan. Seniman Amin, sejati. amin, Kang. Dari semua lirik lagu, yang paling susah lirik lagu mana yang pas proses pembuatan? Nah rata-rata kayak gitu semua. Susahan mana? Nggak ada. Sama semua. Main gitar. Udah ada. Padahal ditabung. Misalnya udah nih mentok. Bentuk nabungnya di record berarti? Di record. Oke. Nanti misalnya lagi senggang, lagi mood, lagi oke, Lanjutin. main dapat sendiri. Hmm. Tuh. Terus konsul sama orang, ada 3 biasanya enakan mana gitu. Ya. Kayak jingle Jambore mending dia yang bikin. Jangan Kang, ampun kalau nyinga Jambore, ampun. Aku pusing nih. Jangan, ampun. Musikalitas jauh, jujur. Benar gua. Lo Bang Jui juga diaduin mah bisa. Enggak. Jauh gua sama dia. Enggak bisa. Kemampuan Iya. songwriting. Musikalitas Kang Jui ada semua, aku enggak ada. Ampun aku. Ada. Ya setiap orang punya ininya ya Bang Jui ya. Ya. Kalau collab mungkin ya Kang ya. Aku malah ragu kalau collab sama kamu gitu. Lah,
wah ini udah musisi temennya Pamungkas nih. Aku siapa gitu ya kan? Enggak, Pamungkas mah aman. Wajib. Langsung berubah. Langsung pengen makan buah nih lihat lu. Berarti dari proses pembuatan lirik tidak ada yang susah dalam menulis lirik. Nggak tahu ya. Jadi misalnya nih kayak lagu Sembari, itu dapat tuh buat apa mandi, itu langsung sampai ref. Biasanya sih gitu doang tuh, udah main lagi yang lain. Suatu saat lagi waktu senggang, nyari verse-nya kali ya. Oke. Udah main, udah tabung lagi gitu. Oke. Kayak Lauful Mahfuz, Ya. itu bikin verse-nya semalam tuh, sama Resta berdua. Entah telah berapa lama. Aku mencari siapakah pemiliknya. Ya, aku mencari entah Pemilik yang sesungguhnya. pemilikku sesungguhnya. Jadi aku ngerasa, ini dari kata Bang Rio, Yon, ingat, nyari cewek itu pialanya nggak cuma satu. Dalam hubungan piala itu dua-duanya piala. Ya. Makanya jangan ada mindset kamu ngejar orang. Kamu juga harus dikejar sama orang. Makanya liriknya entah telah berapa lama aku mencari pemilikku sesungguhnya. Rio tuh dari Rio, karena aku galau waktu itu habis putus, dia bilang udah nggak usah terlalu ini. Lu pernah putus? Pernah. Lah, kok lu kaget sih? Iya. Enggak, maksud gua pikir ini pacar pertama dan bukan. segalau itu gitu ya. Ih, kasih tahu bad boy seberapa bad boy lu. Kacau. Kamu udah pernah pacaran berapa kali? 2 kali ini. 2 kali. Jadi di Jakarta itu aku sempat pacaran sama pramugari, Bang. Tuh, pramugari Bang Joy. Lu pramugari cuma disapa doang. Tanya dong pesawat apa? Pesawat apa? Pesawat telepon. Oh, customer service. Nggak terima. Maksudnya Masa dia yang mancing, tanya dong pesawat apa. Kan udah mau gue pancing. Oh iya, soalnya takutnya nggak dipancing. Ini udah aku tulis tadi malam. Oh, udah disiapin. Tapi benar customer service? Bukan. Pramugari beneran? Pramugari beneran. Pesawat apa? Citylink. Citylink. Iya. Pantun dong. Iya. Tuh makanya. bagaimana pantunnya? Wah, aku udah nyiapin buat malam pertama lagi. Kalau orang kan biasanya pakai lagu Cigarette After Sex. Cigarette after sex. Aku pantun. Anjir. Masak air biar mateng. Cakep. Sini ku bikin meteng. Itu bahasa Jawa. Meteng. Meteng artinya apa? Hamil. Oh. Dan bahasa kasar lagi. Iya. Bahasa kasar. Oke. Nah, tapi ini bagian dari sebenarnya perjalanan cintaku itu. Tadi udah aku spill ya, aku sempat ngerasa di mana aku ya udahlah kalau aku tadi nggak menikah ya udah gitu. Akhirnya dapat kesempatan. Intinya dalam hidupku tuh aku jadi berpikir harta tahta wanita. Kenapa wanita posisinya di belakang? Untuk cowok jelek nggak punya harta nggak ada tahta nggak mungkin dapat wanita. Sedih banget, Yon. Itu dulu aku tuh jelek, miskin, makanya aku berpikir ya udahlah kalau nggak nikah nggak apa-apa. Nah ketika ketemu stand up, alhamdulillah ada jalannya, dikasih harta, sama tahta kan aku kan sekarang artis ya kan. Kayaknya gue duluan deh yang jadi artis. Perasaan ya. Aku mah nggak bandingin diri sama orang lain. Gue duduknya nyender lagi. Nyender lagi. Nah, lanjut. Habis itu mikir Kang, kayak oh ternyata udah dikasih nih sama Allah nih. Boleh kali ya aku nyari wanita. Gitu. Pas nyari wanita ternyata nggak segampang itu, main Bumble, main apa. Prosesnya gagal. Ketemu cewek nih pramugari sempet pacaran. Dia tuh cewek pertama dalam hidupku yang kubawa ke Samarinda, aku kenalkan ke orang tuaku. Karena memang beneran pengen serius, pengen nikah. Ketika kamu ngenalin dia, posisi kamu udah juara suci? Udah bawa mobil. Kalau nggak juara suci mana mau dia. Benar. Realistis aja hukum alam ini. Mungkin salah Sekarang satu. bayangkan dah, siapa orang yang mau menikah sama begini nggak ada apa-apa. Aku aja nggak mau. Kalau kamu dapat istri yang mirip kamu nggak mau aja? Nggak mau lah. Bayangin kayak gini tapi berjilbab kan. Iya. Ya, kamu nikah baru berapa lama? Nikah 3 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Tunggu 5 tahun. Jadi kayak kamu. Karena semakin mirip. Bener. Tapi ini keresahan biniku, kasihan. Iya. Dia ngomong apa? Kan kami sering bikin konten atau apa gitu kan. Banyak orang bilang, mirip. Ini di satu sisi, ini aku harus seneng apa sedih sih katanya. Bingung ya? Bingung.
Dia bingung. Kalau ya harusnya seneng kan laki, pasangan. Tapi kok ada sedihnya. Kayak nggak terima ya. Iya. Vini pas ngaca gitu, kok gigi tiba-tiba misah. Gitu. Berjarak ya. Oh gitu. Iya. tapi Jadi pas pacaran sama mirip pramugari itu gagal. Tapi nggak bisa cerita banyak aku, Kang. Iya. Siap. Kalau bisa nanti di show aja lah. Wih. Intinya semuanya akan diceritakan di show. Waktu aku putus, dia datang ke rumahku. Bawa kertas. Tulisannya surat perjanjian putus atau berpisah. Tidak boleh menceritakan ini di podcast dan di stand up. Matre 3 biji, tanda tangan tuh. Oke, terus? Aku ngerasa kayak, ini aku pacaran apa beli tanah ya? Wah, ada legalnya ya? Iya. Wah, ada tanda tangannya ya? Makanya aku bahas di show lengkapnya. Anjir. Kapan show-nya, Yon? Show-nya 7 Februari di Bali, Asik. 31 Januari Banjarmasin, 14 Solo Februari, 15 Februari di Surabaya, 11 April Jakarta. 11 April Jakarta. Iya. Tempatnya udah tahu di mana? Jakarta? Iya. Jakarta. Gedungnya? Gedungnya. Gedungnya. Belum Belum tahu. Belum tahu. Berapa orang kapasitas penontonnya? Belum tahu. Ini sementara masih nyesuaiin sama penontonnya sih. Ini udah 300, kita mau nyari gedung yang Kemarin di Bandung udah? Bandung udah. Berapa penontonnya? Bandung itu 200-an. Anjir. Gampang banget perasaan jualannya si Yono. 8 Februari. 8 Februari Bandung. Wow. Tanya dong penontonnya. Penontonnya berapa, Kang? Baru 50. Banyak itu, Kang. Banyak ya? Di sini wah nggak bisa napas orang 50 di sini. Ya banyak Iya, ya. 50 di sini. Kan gua juga nggak mau bikin show di sini. Iya. Masih lama, kan masih lama ya. 8 Masih lama, Februari masih ada orang Februari. beli tiket Gua nanti. jadi ini sadar ya orang Bandung lebih milih kulit kayu loh. Pada nonton gua. Karena kan kayak nonton itu topeng monyet kan sebenarnya. Tapi udah mau 100 sekarang. Udah udah mau mau 100. Yeay. Udah. Teman-teman dibeli. 8 Februari di Bali. Asik. Bali. Apa judul show-nya apa namanya coba? Judul show-nya Apa? Dani Blues. Yes. Nggak merhatiin, Emang nggak merhatiin. Kan Jun bikin show di Bandung siapa yang nggak tahu? Nama show-nya? Bentar telepon istriku. Nama show-nya. Nama show-nya. Ditelepon istriku bentar Itu ngasih tahu. dia buka Instagram Bang Jui itu. Nama show-nya bisa-bisanya gila nggak mantau. Ya Jutru atau- Allah, ya Allah. Yon, waktu Terang itu bulan. Itu martabak. Itu martabak itu. jangan gitu dong nanti salah kan. Terang Martabak. benderang. Terang benderang dong. Terang benderang. Padahal aku tuh dulu inget banget ke Samarinda tampil di sana. Yono nanya soal setup pansen dijawab loh sama Kang aku. Jui, Iya. ingat. Sekarang kamu nama Soko aja nggak tahu. Ya ampun. Tahu Gila. Ingat, aku ada beat yang aku kombutin Kang Jui waktu itu. Apa? Ada. Apa Bit? Sampai batuk. Kenapa ya orang Jawa jelek itu selalu dibilang tukang bangunan? Padahal nggak semua orang jelek Jawa tukang bangunan. Tetanggaku ada tuh, mukanya lebih jelek dari aku. Terus? Ya kan? Buktinya dia bukan tukang bangunan, Ya. pemulung. Emang sama aku. Kamu Kang, kombut. Nanya dulu setup punchline terus aku kayak ini ada keresahan ini nih, mau dibaikin sama Kang. Gimana lu bangga apa ini Bang? Ngedenger Aku cuma ngasih pemulung doang. Ide gue cuma di pemulung. Tapi kan setup punchline, pematang asumsi, nggak ngerti kami waktu itu. Bogor kan penulisan. Tapi kalau ngelihat dari punchline-punchline yang diciptakan sama Yono kalau di Instagram udahlah. Yono memang layak banget dapat Vini lah. Amin. Gila sih. Gua saksi perjalanan Yono sebenarnya secara karir ya. Betul. Bukan ini bukan. Gua kan dia kadang-kadang diselipin di openernya Raditya Dika. Sebelum Yono dulu ya baru gua ya. Ya. Yono dulu baru gua, habis itu baru Bang Radit. Ini selalu menggelegar di awal. Pokoknya Yono masuk tuh histeris Bang. Gila. Tolong. Iya, gitu. Ada masuk piramid gitu. Dia tuh kayak ngelihat hebohnya tuh kayak ngelihat ada percikan api. Ini mau kebakaran. Itu Yono Bakri.
Pas masuk. Pas masuk. Opening. Opening. So ganteng pasti dia kan. Dia pakai army-armian Bang. Army, tentara, ya kan, Ini kacamata. Class Landing of You ya. Ya. Pakai baju tentara yang masuk ranjau darat. Meledak. Masuk materi. Set. Tahu ya no? Mukaku nih turunan dari bapakku. Jadi begitu masuk materi udah mulai turun ini atensinya. Lah enggak kali sekarang mah. Wow, sekarang mah udah terbalik. Kebalik. Turun dulu. Enggak. Nah, ini ya, Karena waktu itu proses intinya adalah pas di perjalanan sama Bang Radit itu banyak banget belajarnya. Banyak ya. Banyak belajarnya ngobrol-ngobrol. Intinya adalah terakhir aku sama Bang Radit ngebom. Gimana? Opener Bang Radit aku ngebom. Ngebom. Hancur Di mana? mental. Hah? Di mana Di itu? Usmar Di Ismail. Usmar Ismail. Tahun berapa? Ini tahun ini. Tahun 2025. Iya, tahun 2025. Wah, hancur mentalku. Dari sini aku sadar. Ternyata. Stand up itu seni latihan. Waktu itu kayak mungkin terlena, oh udahlah aman. Meremehkan. Mungkin ada indikasi itu, aku udah kerja di profesional jadi komika kok. Orang aku pernah perform tanpa latihan aman-aman aja. Ya. Ternyata pas perform di sisi ini Set. kena batunya. Nah, Akhirnya balik lagi tuh disadarin sama Bang Radit, nggak bisa dipungkiri stand up ini seni latihan. Jadi sekarang udah beda, udah latihan terus, nulis terus, dimanapun kesempatannya bikin open mic sendiri. Kemarin mau show bikin open mic khusus untuk sejam gitu, dicoba materinya. Nggak banyak orangnya, 30 orang udah stand up gitu. keren. Yono Bakri. Latihan terus sekarang. Latihan. Preparation. Dan awalnya aku nggak tur Bang. Oh. Lawful Mahfuz itu kan judulnya kan awalnya kan Iya. di Samarinda, abis itu mau jual digital download. Tapi karena aku ngerasa happy banget ya bawain materinya ya. Makanya aku mau kuturkan karena pengen stand up lagi. Si Lawful Mahfuz itu. Iya, yang sekarang jadi aku Jawa dia Cina. Iya, info aja Lawful Mahfuz di Samarinda 1000 penonton. Dia rockstar. Rockstar. Alhamdulillah. Karena opener itu. Rockstar itu. Karena openernya Ardi Erwanda sama Arif Brata. Rockstar. Makanya 1000. Kalau nggak ada berdua tuh 30 apa? Jomplang, terlalu jomplang. Jomplang. Terlalu jomplang. Orang pas habis Brata perform itu pintuku kunci. Biar nggak kemana-mana. Saya mau kencing bodo amat. Rockstar dia. Rockstar. Pakai baju putih-putih, mikrofon Agnes. Ada fotonya, lu cari di Instagram Yono ya. Ini fotonya nih. Set. Oke. Keren, bisa nyuri-nyuri editor sekarang. Bisa. Berpower. Gila. Harga tiket berapa di Samarinda waktu itu? Berapa? Waktu 300 ya? 250. Tinggal kali aja tuh berapa tuh? 1000. Dapat berapa tuh, Yon? Gak banyak karena produksinya Bang. Biar nggak banyak biar aku nggak minta. Apa gimana nih? Enggak, memang biar nggak diinjak pajak aja. Enggak, memang jadi mau karena memang tujuannya ke digital download, jadi kayak pakai Jimmy Jeep. Produksinya digedein lah. Dibesarin ya. Ada nggak ya fotonya ya? Terus sembari ngobrol dah. Ya. Kalau itunya digital download dijual berapa? Belum tahu nanti. Nah, rencananya yang show ini akan diperlakukan sebagai film. Dokumenter. Bukan, jadi ada satu akun yang gue bikin. Biasanya kalau film mau promo atau mau tayang itu ada akun khusus filmnya kan. Nah ini aku bikin nih, aku Jawa dia Cina Show, ada di Instagram. Ini kan tour. Ini bahan di Samarinda udah ada nih digital download. Jadi nanti yang 11 April tuh kayak gala premier. Keren banget. Jadi ketika itu rame berat, dalam 3 hari udah ada digital downloadnya. Itu rencananya. Kalau gitu produksiannya bisa lumayan ya Yon, karena kamu harus nyewa editor yang standby kerjaan banyak tuh berarti. Iya, tapi kan yang di Samarinda bahannya udah ada. Kalau diproduksi nih, sekarang udah bisa diedit kan. Berarti itu syuting gitu, kayak Syuting tag ya? gitu. Gila ya, apa diperlakukan seperti film kayak. Iya, Radit nggak pernah lo melakukan ini. karena nggak perlu. Dia nggak perlu promo laku. Nggak perlu promo lah. Lihat tuh, udah kayak Freddie Mercury. Itu putih-putih. lihat. Coldplay. Kayak kemarin. Kayak Gila. show Nih, Coldplay ntar lo itu. masukin ya. Oke. Editor, ntar masukin ya foto Yono yang ini ya. Oke. Oh, bisa ngomong dia. Bisa. Ada suaranya. Ada suara. Anjing, gila sih ini rockstar sih. Rockstar. Rockstar. 1000 tuh gila sih Yon. Itu Gila karena openernya dan Gila, timnya juga yang jualan di sana, media-media juga oke sih. Gila, Sponsor banyak nggak di situ? Nggak ada. gila, Kami kerja sama-sama hotel doang itu. keren.
Yono Makanya Bakri. pendapatannya nggak banyak karena dihabisin buat produksi. Karena sejujurnya di Samarinda kan jarang tuh show Samarinda yang oke. Ya. Kalau di Jakarta kan wah Comika bikin megah banget, The Founder megah, Mensrea megah. Di Samarinda nggak pernah nih ada tontonan yang begitu. Itu kenapa alasannya openernya Brata sama Ardit. Karena aku pengen menyuguhkan seni stand up comedy pertunjukan di Samarinda ada loh yang begini. Gitu. Buat teman-teman di Samarinda sebenarnya. Jadi ngiri ya. Jadi ngiri nih. Kenapa emang? Pengen kayak Yono. Ompong. Ompong udah tuh aku. Ompong udah ya. Udah. 1000 tuh susah loh itu jual tiket Susah. 1000. Berarti materinya Lauful Mahfuz dengan Aku Cina Kamu Jawa beda. Aku Jawa dia Cina. Emang tadi gua ngomong apa? Ya Aku Allah. Cina kamu Jawa. Makanya. Berarti materinya beda antara Lauful Mahfuz Sama. dengan Aku Sama. Cinta Kamu Jawab. Aku Cina, aku Jawa, kamu Cina. Enggak, kenapa sih terlalu kosong gitu? Hah? Coba aku. Kenapa aku happy ya? Kenapa? Beda nggak materinya? Gak digubris. Penonton bingung. Penonton bingung. Apalah. Tapi penonton bingung. Sama. Jadi ini intinya adalah tentang yang aku cerita tadi kenapa Lauful Mahfuz karena laguku kayak lagu judulnya kan Lauful Mahfuz biar satu IP gitu. Iya. Makanya lagunya Lauful Mahfuz, judul show-nya juga Lauful Mahfuz. Toh ini menceritakan tentang jodoh yang ada di Lauful Mahfuz. Oke. Termasuk jodoh dan rezeki. Ya. Jodoh rezeki mati lah. Ya. Keren. Itu aku tuh ngerasa di saat terpuruk aku tuh ngerasa yang tertulis di Lauful Mahfuzku tuh soal matinya doang. Ya. Jodoh sama rezeki kayaknya belum kecatet dah ini Ya. gitu. Anjir, dalam ya. Gokil, dark komedi. Lah, Kan mikirin matinya dulu. Idi. oh iya. Iya. Pembahasan itu membahas. Nggak, aku tuh mau menyelamatkan dia. Iya. Cuma katanya ada info razia di depan ya? Tapi ya teman-teman berkendara jangan lupa bawa SIM. Iya. Bawa KTP, bawa alat semuanya lah. Iya, Nah benar. jadi ketika ke Jakarta kan udah jadi nih. Terus ngobrol-ngobrol sama teman-teman ada direktur namanya Bang Etin Caesar. Ngomongin soal diskusi soal judul film. Seperti apa sih judul film yang bagus itu? Yang judul film yang bagus tuh ya yang judulnya menjelaskan show-nya. Menjelaskan filmnya. Jadi orang itu datang punya premis sendiri. Jadi tinggal disuguhin si ini arahnya mau kemana. Oke. Nah Lauful Mahfuz itu terlalu 2 kali pertanyaan baru orang paham. Gini tadi kan kenapa Lauful Mahfuz soalnya gini-gini. Dan segmented. Dan segmented. Disangkanya khusus Islam gitu. Betul. Makanya dibikin lebih general lagi. Aku Jawa dia Cina. Dan kebayang tuh ngomonginnya soal aku menikahin orang Cina, orang Jawa menikahin Cina gimana sih gitu. Ya. Dan lebih luas jadinya. Pengennya Oke. sih mendapatkan penonton yang lebih banyak gitu. Aku lebih suka Lauful Mahfuz sih. Kalau aku. Benar. Entah itu menjelaskan apa enggak ya. Ya. Kalau itu terlalu terjelaskan sih. Ya. Aku lebih suka kamu ngatur sih. Beneran. Iya. Sebenarnya. Karena kemarin di Samarinda tuh udah peak-nya menurutku. Menurut gua ya, udah peak 1000 Yono dikelilingin flash handphone tuh Ya. udah momentum yang sakral gitu. Amin. Ya Dan mudah-mudahan ada bisa- resepsinya ya. Dan ada resepsinya, Simulasi ya. resepsi nikah. Makanya saking, nah aku tuh kaget sama diriku sendiri kok bisa ya aku bikin materi seenak itu. Aku tuh ngerasa Kang, oke aku bisa stand up, cuma aku nggak sebagus teman-teman yang lain menurutku. Makanya aku pas stand up itu kok ngerasa happy banget, enak, flow-nya enak. Jadi nggak pengen duitnya doang, pengen rasanya tuh balik lagi. Iya. Terbukti dari malam di Bandung, aduh happy banget. Happy. Iya orang Ada sedihnya nggak materi kamu di situ? ada soal yang kan kami beda agama kan. Iya. Sebelum itu. Ya. Nah itu yang kupikir ketika ketemu Vini jodohku, ternyata banyak banget rintangannya. Di situ aku mikir, udah deh ternyata menikah ini bukan hanya soal uang doang. Ya. Memang udah aku di titik yang walaupun aku punya uang, kalau aku ditakdirkan nggak nikah ya udah deh nggak apa-apa deh. Oke. Berarti akan ada kemungkinan materi itu bertambah dengan hal baru yang baru dirasakan kayak nanti Ramadan nih. Oh tidak. Ramadan kan pasti Ramadan pertama. Betul. Akan ada penambahan materi. Ada. Ini adalah cerita bagaimana aku dulunya jadi orang yang depresi, minderan sama cewek.
terus dapat kesempatan ini pacaran sama Vini, terus proses lamarannya gimana, sampai kami nikah di KUA doang itu kenapa? Iya. Oh, dijelasin situ? Iya. Bukan soal biaya pasti, yakin? Bukan soal biaya. Nggak bisa diceritain sini? Bisa juga. Coba. Terserah kamu mau apa enggak aja. Oke, mau. Kenapa nih KUA? Karena kami berdua diskusi soal wedding dream. Wedding dream, Yeah. impian, pernikahan impian. Karena nih pelik nih. Wedding dream ini adalah salah satu yang mungkin semua orang punya. Ya. Sehingga kami sudah memutuskan mau menikah, kita diskusi. Aku nanya ke Vini, wedding dream kamu apa? Dia bingung, apa ya? Dia nanya balik. Kalau Mas Yono wedding dreamnya apa? Aku jawab, wedding aja nggak kepikiran, apalagi dreamnya. Dreamku ya wedding. Bagus. Penulisan. Dani beler banget. Bertumbuh aku bang. Bertumbuh. Nggak depannya doang meriah ini mah. Meriah sampai akhir ini. Asli. Meriah sampai akhir. Penonton bingung nanti. Apa itu? Ya kan, gak depannya doang meriah, meriahnya sampai akhir. Sampai akhir. Masalahnya beler kan depannya doang meriah. Maksudnya ke situ kan tadi? Oh iya, enggak. Ke sini ke saya. Oh, ke dianya. Ke penampilan pas opener Radit. Oke, siap. Oh, berarti durasi ini sejam? Sejam. Lebih? Enggak. Aku mainnya sejam. Oh, bisa pas serius? gitu? Iya. Keren banget. Karena kan kemarin di Samarinda sejam setengah. Jadi ada materi-materi yang mungkin di take out atau apa biar porsinya memang cukup sejam. Karena setelah itu secara pertunjukannya aku ada podcast. Oh, ada Dengan Vini juga ya? Betul. Dengan Vini. Oh, jadi keren. kan semenjak nikah tuh banyak banget yang undang. Iya. TV itu banyak banget sobat ambiar. Iya. Pagi-pagi happy gitu kan. Bukannya kerja happy. Iya. Pagi-pagi mah orang berangkat kerja ya. Iya. Terus? Nah itu aku nggak pernah mau. Dia jangan. Termasuk podcast Bang Radit juga belum mau. Loh, kalau Radit kenapa nggak mau? Ini nih istri nggak pede depan kamera. Oh, Terlebih kepada aku tuh nggak tahu bang dunia entertain nih bagaimana ya. Iya. Aku sih sebagai suami nggak mau istriku mendapatkan sesuatu yang dia belum siap. Iya. Gitu. Bukannya sudah ya? Apa itu? Mendapatkan sesuatu yang belum siap? Itu tuh terakhir kalinya. Jangan lagi. Jangan lagi. Ada lagi. Emang apa yang dikhawatirkan? Ya kan omongan-omongan netizen kita nggak pernah tahu. Dan mental Vini kan dia nggak pernah belajar di komunitas stand up. Dia nggak pernah belajarin mengetahui soal entertain gimana. Kaget takutnya dapat baik positif. Ingat tergantung penerimaan ya. Nggak tahu nih ketika Vini dapat pujian outputnya di Vini apa. Dapat hinaan juga outputnya di Vini apa. Aku setuju sih kalau keputusan kamu gitu. Kamu nikah sama Vini, pada umumnya orang pasti bilang Vini cantik, Yono baik. Betul. Ya kan? Iya. Kok Yono baik? Baik lah. Ini cantik, Yono Bakri. Mau ada info? Aku masukin setlist gitu. Aku masukin set itu. Bertumbuh dong. Orang materiku dapat dari mana? Podcast ini. Ya, aku nggak setuju. Memang kenapa kalau Yono seperti ini bisa dapetin Vini? Kata menurut gua oke aja, bukan sebuah hal yang. Nah, pasti kan maaf ya kalau TV ngundang gitu kan udah pasti. Kok kamu mau sih? Ya pasti di jokes begitu. Iya. Aku ngejokes begini, bilang kamu kayak kulit kayu. Iya. Ajis ngejok begitu. Iya. Karena Ajis dulu ngurusin kamu. Betul. Udah akrab gitu. Betul. Ingat Bang Ajis dari kamu sebelum bisa terbang itu loh. Dari kecil sampai akhirnya dia bisa terbang. Dia ngurus. Bang Ajis ketemu aku sebelum orang tahu ini apa. Ini apa? Dia kayak jalan di hutan. Wah, hal baru nih. Dibawa ke profesor, diteliti dulu. Baru Bang Ajis memasarkan, ini namanya Yono. Ini namanya ya? Iya. Aku pikir ini adalah ini namanya ya? Aduh, hebat nih Yono. Gua pikir kakak tua suka semangka. Tapi bagus, keputusan yang tepat kalau itu jawabannya. Iya, nah makanya di show ini kenapa? Karena aku pengen ngasih sesuatu kepada orang yang menghargai karyaku. Oke. Ini kan betul. Ada orang yang datang mengeluarkan duit dan waktunya untuk datang ke acaraku tuh bagiku kayak sebuah haru banget. Iya, penghargaan banget. Jadi aku juga pengen ngasih sesuatu yang terbaik yang bisa gitu. Termasuk nanti di showku itu
podcast, ada hostnya dan penonton juga berhak nanya mau apapun yang ditanyain. Karena kan kita teman dekat nih. Ya. Karena aku ngerasa turku ini adalah bagian dari pesta pernikahanku. Ya. Wow. Bagus. Aku bilang ke Vini, kamu kalau menikah sama cowok siapapun itu pasti akan bisa bikinkan kamu pesta pernikahan, resepsi pernikahan. Tapi nggak semua cowok bisa bikinkan resepsi pernikahan dalam bentuk karya. Apalagi nggak ada pesta pernikahan yang apa Yon tanpa prasmanan. Tuh, dan semuanya ngamplop. Gimana? Nggak ada tuh buka 5.000 nggak ada. Nama doang nggak ada nggak ada isinya nggak ada. Udah pasti ngamplop. Asli. Udah gitu pernikahan tour. Orang biasa apa? 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam. 7 kota. Pernikahan tour. Keren. Yon, aku nanyain sesuatu. Menurut kamu apa yang membuat Vini tertarik sama kamu? Jawabannya, jangan lupa di showku. Aku penasaran. Ini bener ya. Waktu itu aku nanya ke komik yang model kayak Yono juga lah. Siapa tuh? Namanya Yuda Keling. Oke. Yuda Keling. Dila tuh menganggap Yuda Keling ya ganteng. Tipenya Dila. Oke. Berarti lu harus nanya ke Vininya. Ya gue siapa tahu dia pernah nanya. Pernah. Apa yang membuat kamu tertarik? Masa nggak nanya Yon? Nanya. Iya dong. Berawal dari komenan Instagram ketika aku posting foto biru. Ya. Ada yang komen tuh, wah ini mah ceweknya mau sama Yono karena Yono ada uangnya aja. Oke. Sedih banget gitu ih. Terus? Pas itu aku baca, aku lagi di sebelah istriku. Terus? Nah waktu itu ditumpahin sih sama dia. sorry guys. Kalau bersemangat ya? Sorry Terlalu guys. bersemangat Yono. Sorry guys. Maaf ya. Nah ini harusnya masuk tadi. Iya. Iya. Telat. Lu masuknya malah kesini. Ini dong. Sini dong. Jangan namanya juga orang linglung. Dah. Aman. Aman ya. Maaf ya guys ya, maaf ya teman-teman ya. Terus? Nah terus komenan itu aku lihatkan ke istriku bang. Aduh Oke. sedih banget. Ya nih ada yang komen begini nih. Tuh katanya kamu kalau aku nggak punya uang kamu nggak mau. Ya Emang Allah. iya, aku bilang gitu. Dibalas lah sama Vini. Emang iya. Ternyata bener ya? Bener ternyata. Bener. Enggak kali Yon. Bener. Nah sekarang ada cowok nggak punya penghasilan. Bentuk tanggung jawabnya dia di mana? Iya. Menurutku sebagai cowok harga diri laki-laki adalah penghasilannya. Iya. Banyak kecilnya ukuran orang beda-beda. Relatif. Ya tapi aku nggak setuju juga kalau kamu mengotak-ngotakan, menspesifikkan hanya itu. Tapi ada jawaban setelah itu dia mau ngomong gini. Dia itu kan dari kecil ditinggal bapaknya meninggal. Dia umur 1 tahun atau 2 tahun gitu. Jadi dia belum sadar, belum sempat lihat bapaknya udah meninggal. Makanya dia nggak relate sama cinta pertama adalah ayah. Oh, karena nggak ada figur itu. Gak ada figur itu, jadi dia tidak pernah merasakan sosok cinta dari ayah. Ketika pacaran sama aku, dia aku ajak ke keluargaku. Nah dia melihat aku tuh sosok tulang punggung. Oke. Terus aku nge-build tim, jadi aku nge-brief tim, nge-direct tim, gitu. Dia ngerasa, wah ini cowok bisa Leader. ngarahin aku nih. Iya, memimpin. Aku nih, makanya dia butuh sosok Itu. bapak itu. Aku jawab, aku mah kakek. Bukan bapak ya. Bukan bapak. Aman, ku sayangi kamu sebagai cucu. Tapi bagus, Vini jujur. Jujur Di poin dia. pertama jujur. Setidaknya kan gini, kalau Yono bilang, gua kalau nggak ada duit, gua nggak akan dapet cewek. Seolah-olah tuh hanya uang gitu, perempuan tuh maunya nggak juga. Vini punya pilihan buat nyari cowok yang punya uang dan nggak kayak kamu loh, bisa banget. Bisa. Bisa. Iya kan? Pasti ada sesuatu yang membuat Yono nih lain gitu di mata Vini. Makanya sebenarnya butuh uang, cuman kan uang balik lagi relatif. Ukuran orang cukupnya beda-beda. Yang nggak mungkin dong kita tidak bertanggung jawab atas hidup. Betul. Makanya udah pasti kejelasan. Itu poinnya. Cewek kata biniku dia tuh Kejelasan, butuh betul. kejelasan dan ketenangan. Karena dengan penghasilan itu salah satu indikasi membuat dia tenang. Oh kalau aku punya anak, suamiku bisa kok membiayain. Kalaupun begini aman kok masa depan kami. Benar. Bukan banyak yang banyak banget, enggak juga. Ketenangan aja buat masa depan. Makanya rumah, sandang pangan papan lah intinya. Ketika cewek ngerasa sandang pangan papannya tercukupi, dia akan ngerasa tenang, udah mau dia. Kata biniku gitu.
Vini udah pernah pacaran sebelumnya? Pastilah, cakep. Berapa kali? Aku nggak tahu detailnya seberapa, dia cerita mantannya, cuma nah prinsipku aku sama Vini kita nggak boleh terlalu mengulik masa lalu. Bukan itunya sih. Berarti aku mau bilang kalau Vini tidak memperoleh ketenangan dari yang sebelum-sebelumnya. Bisa jadi. Didapatkan hanya di Yono Bakti. Yono. Bisa jadi. Itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Sambil promo bisa aja nih dia. Namanya juga ilmunya Panji. Di mana-mana harus marketing kan? Harus marketing. Iya, Harus iya. marketing. Tapi ada ini nggak shock culture nggak? Ada lah. Ketika nikah kan serumah, berdua setiap hari ada perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan. Keren banget ya dia ya. Nyambung sama briefing tadi loh. Yoi. Sumpah keren. Bertumbuh aku. Kurang bertumbuh apa lagi kalau Dani Beler mah. Dani Beler seorang komik yang sudah merasakan apa yang komik lain belum rasakan. Kan kita mau menghibur dia. Oh iya. Jadi kepikiran lagi. Muji ini mah Muji tadi barusan. Muji, betul. So Apa, culture-nya jawab. itu Vini tuh tahu aku aslinya gimana. Sebenarnya aku tuh nggak seasik ini kalau di rumah. Wow. Dari dulu di rumah tuh bapakku mamaku pun kaget kalau aku di luar bisa stand up. Karena di rumah tuh bener-bener yang diem, tegas gitu. Karena kan kepala rumah tangga di rumah kan. Keputusan tuh Dingin aku lah. yang ambil dingin. Jadi kayak Beku, kalau itu beku. jadi kayak kaget aja. Nah itu yang Vini kaget ketika aku di rumah. Aku di rumah nggak banyak ngomong bang. Karena aku ngerasa di luar nih capek. Kayak gini nih capek. Nah di rumah tuh saatnya aku ngecharge energi lah. Tulang punggung banget. Berarti lu ngerasain nih capek ya kayak gini-gini ya? Capek lah. Nggak capek. Alah. Gua pikir nggak capek lah. Kamu pikir ini nggak butuh energi? Belum lagi kepikiran yang lain kan? Benar. Vini menyambutmu di rumah dengan senyum dong. Senyum. Dengan senyum. Sama joget. Sama joget. Sama joget. Di situ kamu diem. Joget juga. Itu udah. Bukan Yono yang seperti orang lain kenal. Tapi setelah itu tuh kan nyampe mandi, habis mandi main HP langsung kosong lagi. Oke. Oke. Terus sedangkan si Vini kan dia memang tidak memutuskan untuk tidak bekerja di luar. Sehingga cewek katanya sehari mengeluarkan 10.000 kata. Ya, kata Ya. Dr. Aisyah tuh, Aisyah Dahlan. Berkata. Dan dia belum keluar nih kata-katanya nih, ya kan? Kita udah keluar semua nih cowok cuma 1.000 nih. Iya. Ngobrol nongkrong, ketemu siapa? Kerja, orang kerjaan yang ngobrol. Kerjaan yang ngobrol. Ini aja udah 500 lebih tadi. 600. 600 ya? 600 Oh terlalu banyak omong aku ternyata. Iya. Sama nyanyi tadi. Nyanyi gak masuk lah. Masuk kata itu. Oh iya benar. Gitu. Kan pakai lirik soalnya. Iya. Nah, pas pulang, Vini ngomong terus. Wah, Ngajak ngobrol. on fire dia, bang. Ini udah habis nih. Nah di situ sering terjadi Konflik. bukan konflik sih, lebih kayak dia kasihan. Iya. Jadi kadang-kadang dia kalau ngobrol sama aku dia jawab sendiri. Karena kamu nggak ngewaroin. Aku yang, iya, terus itu, oke, gitu. Aduh, semua cowok kayak gitu ya? Terus dia, kamu habis dari mana tadi? Iya tadi aku podcast sama Kang Joey yang ada di Beler. Asik, aku seru banget gitu sendiri dia. Tiba-tiba untuk ngabiskan 10.000 kata itu. Dia yang nanya, dia yang berekspresi ya? Iya. Tapi memang harus diajak ngobrol sih Yon. Benar. Maksudnya meskipun lagi capek, tapi kan itu yang kamu juga menafkahi segalanya. Betul. Bahkan Itu yang ketika ini ya, nggak tahu ya apa ya, ketika mau bersenggama sama istri, jangan langsung to the point. Ada ngobrolnya, ada bercandanya. Iya. Kamu langsung gini gitu. Enggak. Iya kan? Cuman gimana lagi kalau ajak bercanda dia ilfil? Bercanda kan gini. Enggak menyenangkan. Mimik muka. Lu gitu gak sih ke bini lu? Kan dia juga joget. Kalau gue juga suka gitu-gitu sih. Joget. Nggak pernah gue joget-joget dulu. Gak pernah juga joget. Ngapain? Lah, lu kan tahu motorik gue jelek, Bang. Motorik gue jelek. Iya. Aduh, udah nggak usah. Verbal aja. Verbal aja. Sadar kapasitas. Iya. Aku pulang-pulang suka pas kibra lu. Lah, terlalu gerakan itu. Terlalu yang menghibur istri. Tapi dua-duanya joget. Dua-duanya gitu ya. Menyenangkan kan? Menyenangkan. Cuman ketika ngobrol itu
memang jadi problem awalnya. Aku jelasin, aku begini keadaanku. Dia juga jelasin keadaannya. Jadi nggak ketemu titik kan? Marah tuh? Enggak. Akhirnya kita berdua cari solusi. Apa solusi? Bagaimana? Jadinya mungkin ada waktu sebulan sekali yang kami road trip mobilan berdua. Keren. Quality time. Ya jadinya kan mau nggak mau ngobrol nih. Nggak ada distraksi lain nih. Aku juga nyetir, dia di sebelah. Terus memang berdua doang. Jadi ketika di villa juga kita membahas apa yang kita lewatin. Jadi banyak ngobrol. Ngomongin orang sering dong? Itu bumbunya kehidupan. Seru. Ketika sama bini memang gosip tinggi langsung. Gosip internet ataupun yang dia temuin. Wah tinggi banget. Berkembang jadi materi dong? Berkembang jadi materi. Dulu kan kita waktu bujang aku ya, jarang banget gosip. Pengennya kreatif, karya gitu-gitu. Ternyata gosip enak ya. Enak. Butuh ya. Acara gosip laku ya. Butuh. Enak. Betul. Selama kita ngegosipnya sama orang yang terpercaya. Betul. Selama tidak ada tendensi hal-hal buruk yang kita ucapkan. Betul. Selama kita bisa ngambil hikmah dari gosip itu. Nah itu dia. Tapi lebih banyak dosanya. Hikmahnya dicari-cari. Hikmahnya dicari-cari. Iya itu sama istri. Nikmatin pacaran lah Yon, kan belum punya anak kan? Belum. Quality time terus. Semoga. Amin. Berarti masalahnya apa waktu awal nikah ini? Itu tadi. Ya pertama kan Ngobrol. komunikasi. Komunikasi. Berarti apalagi hal-hal kecil yang menimbulkan masalah. Makan. Oke. Kenapa? Beda lidah nih Jawa sama Cina nih. Oke. Dia yang kasihan, dia harus belajar masakan Jawa lagi. Yang masak emang siapa? Bini. Vini bisa masak. Dia bisa masak. Keren. Dia pengen, aku bilang, nih kalau kamu mau beli juga nggak apa-apa ya. Iya. Karena dia tuh gini, nggak tahu orang. Bang Ajis. Ya udah, itu nggak bisa ditolak. Bang Ajis. Dan Ya. gue baru dikasih tahu sama Gilang. Oh iya, Bang. Tapi ini gue lagi podcast sama Yono sama Bang Jui. Oh, lagi tayang nggak? Lagi tag nggak? Lagi tag ini Bang. Masuk nih Bang. Masuk Bang. Oh, gimana nih kita obrolin di podcast ini aja? Itu ada krunya Bang Jui. Oh, pada tahu mereka? Enggak tahu. Ah, nggak tahu. Ya pantesan ya udah. Ya udah. Ntar gue telepon kalau udah kelar. Iya, siap Bang. Gue usah lama-lama sama Yono, nggak ngaruh. Kamu, Ngomongin apa? kamu tuh sayang aku kan, jujur. Woi, ini ada yang ngomong. Kamu jujur, sayang aku kan? Aji sayang Yono kan? Halo Dan. Aji sayang Yono bukan? Halo Dani. Lucu banget aja segila. Gue ceritain aja. Lu nanya apa tentang Yono? Gue ceritain sih. Apa? Ini nanya kehidupan setelah menikah Bang Ajis. Kan? Oh iya. Tadi denger. Dia jalan-jalan ke Jogja. Udah, itu doang. Udah, apalagi? Tuh kan jalan ke Jogja, bener. Masalah ini waktu awal nikah ada masalah kecil gak? Ada. Waktu itu bocor, rumah bocor. Itu. Udah. Udah semua itu. Tahu dia. Nah, udah kelar, udah ya. Udah, Ngomong ayo. sama saya aja Bang Ibu, kan kamu sayang aku. Hei, bilang. Kalau ngomong pelan-pelan kekencangan tuh anginnya keluar dari mulut. Allahu Akbar. Ya udah Bang Ajis. Telepon gue sama Jui sekalian ya. Iya siap Bang. Ya Gak bisa ditolak kalau itu. apa? Gak bisa ditolak. Tadi apa pertanyaannya? Ya kamu yang nanya. Itu kalau itu kan pertama Oh masakan. masakan. Vini Iya. bisa masak gak? Vini bisa masak, cuman kan dia kebiasaan masak buat makanan dia dan keluarga kan. Jadi makanan Cina tuh kan yang kuah-kuah. Iya. Tipis-tipis bumbunya. Mie gitu. Nah yang Jawa kan kadang-kadang suka yang manis, gitu-gitu kan. Jadi dia bingung mau masak apa. Kadang kalau kami makan berdua keluar pun bingung nih nentuinnya yang mana, gitu-gitu sih. Itu sih masalahnya biasanya. Kami sebelum ada berantem yang gede bang. Bagus, jangan Mudah-mudahan sampai. jangan sampai. Jangan sampai. Iya kami. Jadi tuh banyak perjanjian yang tidak tertulis. Kayak salah satunya yang kami pakai sampai sekarang dan menyelamatkan kami adalah siapa yang mau dia yang usaha. Misalnya nih, Vini pengen aku sering di rumah, ya Vini yang usaha. Entah dia pakai dandanan yang aku suka, entah aku disediain makanan, entah Apa yang kamu apapun. suka? Masa ada dandanan yang membuat kamu jadi di rumah? Ya apapun itu, misalnya dia terlihat cantik, aku jadi betah. Menarik maksudnya. Emang dia tidak
cantik-cantik aja. Nah tapi kan cantik relatif, sering mungkin kita lihat udah jadi biasa aja. Oh, Aku nggak nyangka kamu sejahat ini, Yon. Selama 7 bulan ini biasa aja. Jahat banget. Nah itu alasannya, misalnya nih, aku pengen dia cantik, berarti aku yang usaha. Oh, beliin dong. Beliin baju, Oke. kasih dia perawatan kecantikan, Iya. karena aku yang pengen. Jangan sampai orang yang pengen, tapi kita yang ngelakuin, itu berkorban nantinya. Ini diomongin, Yon. Diomongin. Makanya kayak aku misalnya suka nongkrong, ya buat gimana caranya supaya aku pengen cepat pulang. Jadi dia di rumah sekarang bikin proyektor film gitu, proyektoran. Dia tahu aku suka nonton. Oh, Dia yang di tembok itu ya? Iya, dia bilang, nih aku udah bikinin nih. Aku cepet pulang jadinya. Ini film yang aku pilihin udah oke nih. Oke. Karena Vini pengen aku di rumah, dia yang usaha. Begitupun aku nanti pengen dia apa nih, aku yang usaha. Gitu. Vini pengen apa lagi? Sekarang nih lagi pengen apa dia? Ada nggak yang, kalau ini mah ntar aja deh usahanya harus nabung dulu. Mobil. Aku kemarin pengen mobil. Kan udah punya. Mau upgrade. Karena ini kan mobil second 2013 kan. Mobil apa ini yang sekarang? Mazda. Kan Mazda keren. tuh. Emang kenapa? Keren. Cuman sebagai cowok, aku ngerasa kayaknya aku pengen ngasih lebih deh buat si cewek. Oh, masih. Ini kan udah second 2013, aku pengen ngasih fasilitas yang terbaru biar dia nyaman. Apa? Mazda 2014. Setahun doang. Ya, namanya juga upgrade bertumbuh. Ya kan? walaupun Bertumbuh. setahun. Jadi udah Cuma keliling 12 kami bulan. ke showroom mobil. Udah mau aku beli, Vin yang nahan. Udah nggak usah. Keren. Nggak usah, toh masih bisa dipakai. Bener sih. Iya, dan aku juga nggak butuh banget. Iya, cuman aku pengennya kamu dapat fasilitas yang lebih dari ini. Pengen, cuman kayaknya nggak sekali juga nggak apa-apa. Emang mobil apa yang tunjuk Waktu itu kalau ada Stargazer, ada MG, ada Almas waktu itu. Aku nyari yang fiturnya apa namanya banyak lah gitu biar dianya happy. Ternyata dia ngomong kayak gitu. Udah mau aku bayar tuh. Tahan, terus dibeli. Jadi sombong ya. Udah mau kubayar tuh. Iya. Iya, cuman uangnya kurang. Nggak jadi sombong kan? Nggak jadi sombong. Bukan alasan Vini ya. Emang nggak ada duit ternyata. Makanya ketika ada orang nyerang ini mah nyari duitnya doang. Di aku, Dibantah. kenapa nggak marah? Karena aku ngalamin. Nggak gitu. Jadi aku juga nggak perlu klarifikasi ke orang. Betul. Yang penting aku berdua, aku nggak ngerasa gitu, udah Iya. aman. Vini sebelumnya kerja nggak? Kerja. Dia memutuskan untuk tidak bekerja ya. Pertama dia kerja, aku kenal dia kerja di BNI. Oh keren. Terus habis itu dia kerja di Mayora di Purwakarta, Iya. jadi kasir. Waktu mau menikah aku bilang, aku nggak bisa, prinsipku, aku nggak mau istriku kerja sama orang. Bukan melarang istriku punya uang. Menurutku untuk punya uang nggak harus kerja sama orang. Apalagi yang 9 to 5 kantoran gitu ya. Betul. Kamu mau nggak? Kalau misalnya kamu mau, kamu resign uang Bulanan kamu? bulanannya dari aku. Berapa gajimu sebelumnya? Butuhnya berapa untuk kebutuhan? Aku yang ganti karena aku yang mau. Itu balik lagi, aku yang pengen, aku yang usaha. Nah dia mau. Nah ternyata dia juga ngerasa selama hidupnya dia belum pernah santai. Kuliah, habis kuliah kerja, bla 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 gitu. Kayaknya dia ngerasa ya juga deh ini bukti dari dia bertanggung jawab nih orang. Dari POV-nya Vini gitu, makanya dia mau ambil. Dan dia konsisten nggak sama omongannya. Dari POV Vini gitu. Betul. Makanya dan aku memang ngejalanin apa yang aku omongin. Termasuk sampai menikah. Pas menikah pun aku bilang kayak gitu. Boleh cari duit boleh, cuman kalau kerja sama orang ntar dulu. Karena aku dulu sempat kerja di kantoran dan aku tahu bekerja di kantoran bagaimana, tantangannya apa. Bukan berarti semua orang kantoran begitu. Tantangannya begitu semua tapi. Sama aja berarti. Tapi ya kan terbalik orangnya. Ya. Kantor apa kamu dulu kerja? Aku dulu ngantor di banyak setelah lulus sekolah tuh aku udah kerja di pergudangan, di toko juga, jadi salesman juga. Terakhir waktu jadi Lebah Indomaret tahun berapa itu? Lebah Indomaret itu sebelum Covid. Sebelum Covid? Sebelum Covid. Enggak. Makanya setelah Covid banyak orang pakai itu kan. Ada Lebah Indomaret. Ada Lebah Indomaret. Lebah Indomaret tuh itu loh, lucu loh. Lucu. Cute itu. Cute, kuning. Cute lah. Hachi. Ini kan lebih ke Anabel kalau ini. Iya. Ice Age. Berarti nggak ada masalah yang gimana-gimana ya selama Alhamdulillah masih bisa diobrolin lah. minor lah. Minor. Penurut ya. Itu poinnya bang. Makmum yang baik gitu. Itu poinnya.
sebelum nikah tuh diskusi sama teman-teman lah, Frimawan sama siapa gitu-gitu. Sehingga teman-temannya punya patokan cowok tuh butuh 2 karakteristik cewek. Satu. Yang satu butuh cewek yang bisa membuat karirnya makin tinggi. Yang kedua butuh cewek yang nurut dan support apa maunya. Kayaknya untuk kasusku, aku tahu nih cara aku cari uang. Untuk berkarir aku udah tahu caranya. Aku butuh orang yang menyayangi aku, nurut sama aku gitu. Nah Vini karakternya tuh yang nurut. Jadi bukan karena aku memaksakan kehendakku ya, memang dianya juga pengen nurut, pengen dibimbing. Betul. Dia nggak pengen mikir. Kami aja makan apa aku bilang bebas dia marah. Aku capek mikir, bantu aku mikir gitu. Kita ditanya pengen makan apa, bingung. Aku bilang ke istriku, kamu aja yang pesan. Nanti aku yang bayar. Ya. Dia nggak mau mikir. Iya. Itu keputusan suami. Betul. Mencari nafkah itu kan kewajiban suami. Bahkan memasak pun sebenarnya harusnya tugas suami. Zaman dulu kita yang berburu, yang meramunya pun kita. Istri itu memang harus dimanjain. Iya. Betul. Vini nih emang nih. Iya. Tergantung ceweknya. Kalau ceweknya nggak pengen itu juga nggak apa-apa. Tapi kebetulan istriku pengennya dibimbing, pengennya dipimpin, dikasih tahu gitu. Iya. Kamu sering jadi imam sholat dong sekarang? Sholatnya yang jarang. Tapi Gimana mau jadi imam? Tapi pernah. Iya. Dan Vini tuh ini bagian dari show juga. Yang aku bikin kaget adalah dia tuh udah bisa bacaan sholat, udah bisa bacaan-bacaan. Aku nanya, ini gimana masalah agama? Dia bilang, aku tuh udah ketertarikan sama Islam. Cuman aku butuh satu trigger, di mana aku menemukan sosok pemimpin yang bisa membimbing aku dalam agama dan kehidupan. Menurut kamu udah memenuhi kriteria itu belum? Aku nggak tahu. Aku menjalani hidupku ya sesuka aku aja. Orang yang menilai, dan dia menilai, aku mampu untuk itu. Gitu. Lumayan lah, maksudnya Vini tahu lah menempatkan diri. Gitu. Iya, dia kan tahu kan sosok-sosok merebut masjid gimana. Itu kan di kepalamu tadi. Enggak. Vini pandai menempatkan diri. Iya. Tapi selama kamu bahas materi stand up, dia tahu nggak materi kamu akan bahas? Tahu. Ada filter nggak? Ini jangan dibahas deh. Nggak ada. Kayak istri lu gitu ya? Apa? Istri lu gitu ya? Yang ini jangan Iya, jadi kalau tahu. istri gua di taraf tertentu iya. Nggak ada. Ngebebasin gitu aja. Dibebasin. Itu tadi prinsipnya. Belajar dari abang kita tercinta Bang Radit ya. Itu memang ilmunya gede banget Bang Radit ke kita. Apa yang bisa di-sharing tuh dari Radit? Menikah itu bukan menyatukan 2 orang. Wow. Menikah itu hanyalah 2 orang yang hidup barengan. Jadi bukan menyatukan. Ini sebenarnya punya hidup masing-masing. Cuman kebetulan harus dipaksain bersama. Inilah terjadi komprominya. Makanya aku tidak menyatukan cintanya enggak. Kita cuman hidup bareng ya. Kamu punya kehidupan, aku punya kehidupan. Itu gimana cara ngobrolnya tuh gitu. Tadi tidak memaksakan mauku kepada maumu enggak. Makanya suka ada 2 orang yang sebenarnya secara finansial, secara mental udah siap bisa bercerai karena memang dua-duanya nggak siap berkompromi di hal tertentu. Mungkin. Makanya kayak aku nih kerjaanku entertain. Ya dia. Ya emang penghibur bro. Betul. Kayak itu jadi Vini memaksakan. Ya udah ini kapasitasmu. Aku nggak tahu apa-apa gitu. Justru dia yang ini kalau aku kayak gini ada saran nih. Dia tuh takut masuknya. Karena ngerasa dia bukan di bidang itu. Nah sebaliknya ketika ngurusin rumah aku nggak boleh aneh-aneh. Dia yang tahu bidangnya, dia yang capek, dia yang ngurusin, dia yang punya pemikiran gitu. Aku yang nanya gantian, nih kalau misalnya di rumah begini bagaimana? Demokratis Yono ya, nggak nyangka loh. Nggak nyangka kan lu Bang? Iya. Keren loh. Memang harus banyak tapinya orang jelek tuh. Nggak ada tapinya. Aku juga lagi belajar. Oh Yono bisa nih ada sesuatu yang bisa diambil hikmahnya nih dari congcorang ini gitu. Tahu congcorang mau nggak congcorang? Congcorang tahu lah. Apa congcorang? Sang kodok itu. Salah. Congcorang tuh capung. Bukan salah. Kasih tau Les. Di Bogor tuh cangcorang. Kayak apa namanya? Belalang. Belalang sembah. Kalau sakit. Kalau sembuh. Salah ya harusnya. Salah. Itu bilang sembah kalau ibadah. Iya benar. Kalau sakit bilang sembuh. Itu yang benar. Malum lah nggak fokus.
Kita udah lupa padahal ya. Kita udah lupa. Emang komedi tertinggi adalah kejujuran. Penonton bingung tapi Ler. Iya, nggak apa-apa. Udah Ler lagi nggak fokus aja hari ini. Pokoknya itu. Iya. Berarti apa yang disiapin untuk kota selanjutnya? Vini gimana? Happy nggak? Apa itu? Waktu di Bandung. Kan dia dilibatin tuh. Iya, podcast. Happy nggak dia? Happy dia. Oh, dia berusaha menghibur juga? Enggak, jadi dirinya aja. Ada nggak kejadian menarik? Malah banyak punchline yang dari dia. Contoh, kan di Bandung udah terlewati nih. Iya, kayak kenapa kamu suka sama Yono gitu. Oke. Apa ya? Dia jawab, apa ya? Aku juga bingung. Dor. Dan itu dia nanya sebelum manggung ini aku harus gimana? Udah kamu jadi diri sendiri aja, udah nggak usah memaksain. Oh dia deg-degan juga ya Yon? Iya kan, dia Takut kan salah pernah. ngomong. Takut salah ngomong. Dan selalu itu, setelah nongkrong, aku tadi ada yang salah nggak ya? Selalu nanya gitu dia, aku tadi ada yang buat kamu nggak nyaman nggak? Duh beruntung banget. Iya. Kayak bini gue biasa aja tuh. Pulang aja udah. Kan ditanya-tanyain abang-abangan kan dia. Iya sopan banget Ler, kan kita waktu itu semeja sama Vini. Iya. Ngobrol kan. Kata gue, ya ini Yono super beruntung lu dapet Vini. Alhamdulillah. Balik lagi, piala nggak cuma satu. Dia juga beruntung dapat aku. Kelas ya kan? Piala nggak cuma satu. Dua-duanya piala. Dua-duanya piala. Saling memperebutkan ya. Setelah aku ngomong gini di beberapa podcast, banyak banget orang follow aku dan mukanya jelek semua. Iya. Motivasi. Iya, sama-sama tenang. Kita sama. Kita layak berjuang. Personal branding menentukan siapa pasarmu. Iya betul itu. Karena Allah sangat menyenangi dua pasangan yang pandai bersyukur dan bersabar. Itu intinya Yon. Dua piala itu tuh itu. Iya. Kamu pandai bersyukur. Kalau bersyukurnya mungkin kita bisa pelajari ya. Kalau bersabar udah pasti kan. Udah pasti. Si Vini udah pasti. Tapi kan itu yang disukai sama Allah kan. Iya. Bersyukur dan bersabar. Ih, luar biasa Yono Bakri. Apa coba? Bersyukur dan bersabar. Oke deh. Biasanya kalau orang tahu kalimat ujungnya doang, Iya. kepalanya ngawang tuh. Nah, udah nangkep sekarang, udah nangkep. Berarti apa yang dipersiapkan dari kota yang Bandung dengan kota selanjutnya? Nggak ada. Persiapan materi udah ada, udah dicoba dan kemarin di Bandung juga happy. Jadi mindsetnya adalah nggak sabar pengen bawain materi ini di setiap kota. Karena energinya saling bertukar, akunya happy, penontonnya happy. Itu akan semua treatmentnya sama? Semua kota treatmentnya sama? Semuanya akan digitu. Akan ada Vininya juga? Ada Vininya. Kalau seumpama Vininya berhalangan hadir? Ya, akan kita announce. Oh. Kita ganti Vinicius Junior. Kita dantangan langsung dari Madrid. Tiba-tiba masuk pakai deker. Vini lucu kali ya, biniku ya. Lucu. Keren. Pakai rok itu dibuka ada dekernya. Jangan sih Yon. Jangan ya, Itu jangan. keterlaluan sih. Keterlaluan ya. Menurutku Apa ya. berarti yang disiapkan? Kalau Vini berhalangan hadir? Belum tahu sih sejauh ini. Mungkin stand up-ku jadi lebih Ya, ya. panjang kali ya. Mungkin bisa lebih panjang, mungkin interaksinya sama penonton. Iya, mulai dipikirin karena kalau lu announce di awal akan ada tuntutan. Kok di kota gua nggak ada Vini? Iya. Nggak ada kok itu. Tadi di announce tadi lo. Di sini kan bisa diedit ya kan? Ini bisa. Nih, ada. Tidak. Kasih Yon. Bang, Kasih rokok paham. dulu bang. Aku ngerokok. Ngerokok. Oh enggak ngerokok. Nggak ngerokok dia. Oh iya. Pulsa ada nggak bang? Pulsa ada nggak bang pulsa? Wah alkohol dia. Ini Gila, ngeri. Gitu. Apa namanya kejutan aja. Kejutan Jadi aja. kita nggak pernah tahu teman-teman kesehatan orang. Doakan aja kami sehat terus. Amin. Kalau tidak ada kendala, mungkin konsep itu akan ada di subkota. Oke. Tapi kalau ada sesuatu yang Urgent. tidak memungkinkan dan urgent, mungkin mohon maaf, mungkin stand up-nya doang. Oke. Itu pun juga stand up-nya ada kemungkinan untuk nggak jadi loh. Karena Karena nggak tahu, aku umur nggak ada yang tahu. benar. Ya kan, makanya doakan kami sehat-sehat terus. Kita Betul. amin. Karena kemarin baru sakit. Iya. Yang kamu Kenapa? nggak bisa kesini kan? Kenapa? Sakit apa? Wah itu penting teman ngurus kesehatan Iya, mungkin. iya. Karena di situ uang banyak keluar. Iya. Iya. Kamu harus kecapean. nyari ini pet shop yang murah. Iya sih. Bukan pet shop anjing. Bukan pet shop. Bukan ya? Waktu itu pet shop tempat-tempat anjing mahal gitu dah. Gila, Sakit apa? dia udah berdamai ya soal ini ya. Ini kita gini udah akrab loh ya. Kita ini udah akrab. Teman-teman,
Cing Abdel pernah berkata, kekurangan adalah kelebihan yang kita belum tahu cara menggunakannya. Dan ini caraku menggunakan kekuranganku. Gitu. Terlalu banyak motif. Lah ini pengen FYP. Biar clipper Itali kan butuh clipper. Apa kemarin sakit apa? Kecapean, terus hampir kayak gejala tipes gitu deh. Oh, dirawat berarti? Dirawat Berapa 4 hari apa 5 hari? 4 hari. Oh. Biasanya kalau nggak tipes demam berdarah kan. Iya. Waktu itu tipes. Oh, bukan. Awal gejala diagnosa pertama itu gitu. Terus ternyata virus. Kayak di mana gitu. Awalnya tuh COVID, ternyata bukan COVID. Ada lagi virus yang kemarin ramai orang juga tuh. Semadak. Anjing. Zaman dulu ya. Segitiga ya logonya ya. Disamain sama Opera Mini. Sama Afira. Virus apa? Nggak tahu namanya, ribet. Oh, terkena virus itu? Iya. Gara-gara makanan? Apa kecapean? Aduh, nggak tahu juga. Intinya ada itu aja, terus nyerangnya itu ke batuk, gatel tenggorokan, gitulah. Tapi pas 4-5 hari itu udah memendingan, udah bisa pulang. Oh, dirawat di RS tuh pasti ya? Di RS. Umum dong? Umum, nggak pakai lumayan. BPJS? Nggak pakai BPJS. Kenapa nggak pakai BPJS? Karena panik. Karena panik pengen orang miskin ini kan punya mindset dari dulu kayaknya kalau BPJS tuh lama ngantri apa segala macam. administrasinya misalnya. Iya, administrasinya karena memang uang nih uang. banyak. Iya kan? Ini uang nih uang. Iya. Sakit tuh. Aneh. Bener. Di situ yang kalimat ayo dijaga kesehatannya, nanti suatu saat kamu ngeluarin uang demi sehat. Kerasa banget itu. Hati makanya. Pas sehat nyari uang, pas nggak sehat uang buat sehat, wah itu kerasa banget. Hati itu. Tricky emang. Tricky. Nah, di situ Vini gimana ngerawat kamu 4 hari? Wah itu dia di situ kelihatan banget. Baru kerasa ya perjuangan seorang istri di situ ya. Iya dia. Kamu manja banget pasti kan ke Vini kan? Asli. Laki-laki tuh Ler. Apa tidur minta yang di atas, terus disuapin gitu. Terus ada dokter yang ngeliat. Disuapin? Iya disuapin. Nggak gini? Enggak. Lempar kacang ya? Disuapin gini, dokter yang ngeliat. Pinter orang ini ngurus burung. Berarti jagung ya? Jagung. Lebih ke pakan ya itu ya? Pagi-pagi kan bis. Semprot ya? Yono pagi-pagi kan ini yang bikin dia sehat kan berjemur. Iya. Cuma dikerek dia. Dikerek. Kayak burung ya? Kurang naik. Iya, kayak lovebird loh. Baru kerasa di situ bahwa dulu kita tuh kan berteman terus, nongkrong terus. Iya. Dan kita sadar ternyata ketika sudah usia tertentu yang bersama kita tuh bukan teman tapi pasangan. Makanya jangan aneh-aneh sama pasangan, hargain pasangan. Betul. Dialah orang pertama yang menolong kita kalau kita ada apa-apa. Betul. Beda berapa tahun ya nama istri? Jauh ya? 4 tahun 5 tahun lah, dia 29 28 gitu. Ini 9 berapa? 5, 4. Ntar, ini kalau aku salah bahaya nih. Oh. Dan jangan diedit ya? 97 Vini. 97. 96. Iya 96, 97 lah. 97. Lumayan, nggak beda jauh sih. Aku 92. Oh 92. Lumayan. Happy aku menikah sumpah. Bahagia. Ya mudah-mudahan lah. Alhamdulillah. Apapun yang Yono lakukan bisa membuat Vini bahagia. Amin. Itu kan kuncinya. Kuncinya itu ya. Dengan bahagia, apapun yang kita lakuin jadi lebih enteng. Betul. Ya Kalau kan? bahagia. Kalau bahagia, apalagi untuk menyambut 7 kota yang akan datang. Betul. Aku Cina, kamu Jawa. Aku Cina, dia Jawa. Aku Cina, dia Jawa. Show. Special show by Yono Bakri akan ada di 6 kota lainnya. Betul. Selain Bandung, Ada Banjarmasin, ada Bali 7 Februari, 14 Februari di Solo, 15 Februari Surabaya, dan Jakarta 11 April. oke. Tiketnya bisa dibeli di mana? Tiketnya bisa dibeli di www.yonostripbakri.com. Asik, bikin server. Alhamdulillah. Keren. Mau lihat ntar? Hah? Servernya coba lihat. Cuman tiket doang. Diklik Instagram saya juga bisa teman-teman. Jadi pergi ke Instagram saya, klik link yang ada di bio, itu bisa langsung masuk ke website. yonobakri.com. Ya. Gue lihat dulu ya. Oh. Langsung. Nanti ada tambahan Kang. Apa tuh tambahannya? Pertama kan Lawful Mahfuz. Terus Aku Jawa Dia Cina ini kota Bandung. Untuk nextnya akan digabung. Jadi Aku Jawa Dia Cina sudah tertulis di Lawful Mahfuz. Itu show selanjutnya. Yang ini Yang ini. tambahan. Ada perbaikan, bertumbuh. Jadi kayak line kecil gitu sudah terus di Lawful Mahfuz. Bagus.
Jadi ngiri nih sama Yono. Keren banget ya Keren banget. konsep show-nya. Ngeri. Digital download rencananya mau ada ntar ya? Ada di April berarti. Di April dan belum tahu harganya berapa ya? Belum tahu. Nanti pokoknya yang Jakarta tuh kayak premier, gala premier. Ya. Diumumin kalau tanggal sekian dijual digital download. Oke, opener udah boleh di-spill untuk Opener operation juga? untuk jadi konsepnya karena Jawa dan Cina, jadi opener satu Jawa satu Cina. Oke. Wow. Gitu. Jadi Erwin Wu Sama di Jawa tuh ada Firza Falaza. Firza Falaza. Karena orang Jawa dia. Kemarin di Bandung Erwin Wu sama Arif Alpiansa. Oh iya. Oh gitu konsepnya ya? Iya, Jawa Cina, Jawa Keren, Cina. keren. Gitu. Oh iya. Kayak yang di Jakarta, hostnya dua-duanya Cina, Bari sama Erwin Wu. Openernya Firza Falaza sama Sabit, dua-duanya Jawa. Oh. Itu Jakarta. Jakarta. Salah. Harusnya Nah, itu. Oh iya, betul. Mau nggak ya? Mau nggak ya? Iya, Beliau ya? bener. Harusnya ya kalau mau konsep ya. Wah, itu mah penonton 13.000. Tapi kan nggak selamanya Jawa Cina langgeng. Ya kan? Tapi di hubunganku insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan. Doakanlah. Pasti. Oke teman-teman semua. Terima kasih buat Yono Bakri hari ini. Terima kasih. Keren. Ulang lagi. Yono Bakri, karena kamu merokok, ini ada merchandise dari Sebat Boot. Wah, terima kasih banyak Sebat Boot. Diliatin dong, Le. Bisa Tempat bisa dibuat rokok, bisa buat naruh apa aja. Jadi terserah. Yang mana sih hadiahnya? Ya ini. Oh, itu. Silahkan dipilih. Kasih dong, Le. Wah, keren. Sebat Boot. Terima kasih ya. Terima kasih banyak semuanya. Sama-sama. Oh, ini emang gini? Enggak, itu busa. Oh ini dibuang baru diisi. Iya. Diisi. Gede. Terima kasih Sobat Boot. Semoga Sobat Boot ngebut terus. Boleh juga tuh ya. Boleh juga. Semoga Sebat Boot ngebut terus. terus. Gitu. Wih, keren. Boleh tuh, Yono boleh. Bakri.